Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita selaku umat muslim yang beriman kepadanya untuk senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara perintah-perintah Allah yang harus kita lakukan, akan tetapi dalam hal ini ada perbedaan antara perintah sholawat dengan perintah-perintah Allah yang lainnya. Salah satu contoh di antaranya adalah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk sholat 5 waktu misalkan. Tetapi di situ Allah tidak melakukan sholat. Allah perintah zakat, Allah sendiri tidak mengeluarkan zakat. Allah perintah haji, Allah tidak melaksanakan ibadah haji, dan perintah-perintah Allah yang lainnya. Berbeda dengan sholawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bersolawat, Allah subhanahu wa ta'ala pun juga melaksanakan sholawat itu sendiri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sesuai dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul adzim. Yang artinya sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala beserta para malaikat-malaikatnya senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawat salamlah kalian semuanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dengan demikian jelaslah sudah bahwasanya kita sebagai umat muslim diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya sebagaimana yang telah sama-sama maklum, kita ketahui bersama, setiap apapun yang diperintahkan oleh Allah itu pasti ada pahalanya dan juga ada fadilahnya. Banyak sekali di antara manfaat, fadilah atau syirul asrar di balik kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun di sini Al-Fakir akan sedikit menjelaskan tentang keutamaan daripada bersolawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asron. Qala bersabda an-nabi Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa orangnya sholla yang mau bersolawat alayya kepadaku wahidatan sekali saja, sholla maka memberi rahmat siapa Allahu Allah alaihi kepadanya memberi rahmat asron 10. Hadis ini memberikan sebuah penjelasan dan juga motivasi kepada kita semuanya. Di situ baginda Nabi bersabda, barang siapa orangnya yang mau bersolawat kepadaku sekali saja, 1 kali solawat, maka Allah subhanahu wa ta'ala membalasnya dengan 10 kali lipat rahmat atau kebaikan yang diberikan kepada orang tersebut. Itu artinya apa? Jikalau kita bersolawat sekali saja dibalas oleh Allah 10 kebaikan, berarti jika kita bersolawat 2 kali Allah balas 20, 3 kali Allah balas 30, dan seterusnya. Semakin banyak kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka semakin banyak pula kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada orang tersebut. Bahkan dalam hadis lain, junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man shalla alayya alfa marratin lam yamut hatta yubassiru lahu bil jannati. Man barang siapa orangnya sholla yaitu yang mau bersolawat alayya kepadaku alfa marratin 1000 kali, lam yamut maka ia tidak akan mati hatta yubasyiro hingga ia digembirakan lahu baginya bil jannati dengan masuk surga. Di sini junjungan kita Rasulullah SAW pun juga memberikan sebuah motivasi kepada kita selaku umatnya agar senantiasa gemar bersolawat kepadanya. Apa di situ sabdanya? Barang siapa orangnya yang mau membaca solawat kepadaku, aku Rasulullah maksudnya, dengan 1000 kali, maka dia tidak akan kembali kepada Allah. Dia tidak akan wafat kecuali dia mendapatkan kabar gembira bahwa dia akan dimasukkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan ibadah berupa bacaan sholawat ini itu berbeda tentunya dengan perintah-perintah Allah yang lainnya. Contoh misalkan ketika kita hendak melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, kita harus berwudu terlebih dahulu, suci badan kita, suci tempat kita, ya, suci pakaian kita, harus tepat pada waktunya, harus menghadap kiblat misalkan. Begitupun dengan kita misalkan mau baca Al-Quran, itu pun juga sama. Kita tidak boleh membaca kitab suci Al-Quranul Karim manakala keadaan kita tidak dalam keadaan suci. Harus wudhu terlebih dahulu. Suci dari hadas besar pun juga suci dari hadas kecil. Hadas besar kita hilangkan dengan mandi, hadas kecil kita hilangkan dengan berwudhu. Setelah kita dalam keadaan suci, barulah kita diperbolehkan menyentuh dan membaca kitab suci Al-Quran. Tetapi berbeda dengan sholawat. Kita dalam keadaan tidak punya wudhu misalkan, itu pun juga tetap mendapat pahala. Kita baca tidak harus menghadap kiblat misalkan, nggak harus menghadap ke arah Ka'bah, tetap saja mendapat pahala.
Kita baca dalam keadaan di dalam masjid, di musola, ya, di kamar, di rumah, atau mungkin lagi santai duduk, atau di warung, atau di tempat-tempat yang lainnya. Dimanapun, kapanpun, ketika kita bersolawat kepada Nabi, entah itu diucapkan dengan biasa, dibikin dengan bentuk qasidah, tetap mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali sholawat dibalas 10, 2 kali 20, dan seterusnya. Bahkan ditambahin lagi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang bersholawat 1000 kali, dia tidak akan wafat kecuali ia digembirakan akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, wahai saudaraku, dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah, jangan sampai fadl atau keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini kita sia-siakan begitu saja. Jangan sampai kita sama sekali tidak pernah bersolawat kepada Nabi. Hanya kita waktu sholat saja, tetapi di waktu selain sholat kita tidak pernah melakukannya. Maka kerugian yang nyata, dosa apa kiranya yang menyelimuti diri kita hingga kita enggan berat bibir ini untuk bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal orang yang paling mulia di sisi Allah, makhluk yang paling mulia di sisi Allah, dan juga makhluk satu-satunya mulia di dunia ini ataupun di akhirat nanti, termasuk yang menyayangi kita selaku umatnya, lebih cinta, lebih menyayangi beliau kepada kita semuanya, melebihi cintanya ibu kita masing-masing. Maka sudah sewajarnya dan sepantasnya manakala kita melaksanakan perintah Allah berupa bersolawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping kita mendapat fadilah seperti yang Al-Fakir tadi sampaikan, besok ketika di hari kiamat semua orang kebingungan, minta pertolongan karena mengalami gemuruh, dahsyatnya, panasnya hari kiamat pada waktu itu. Tidak ada satupun manusia yang bisa menolong kepada kita selaku umat muslim kecuali baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang paling dekat dengan beliau ketika kelak di hari kiamat, tentunya dengan syafaatnya, siapa itu? Tak lain dan tak bukan adalah mereka yang pada waktu hidup di dunia gemar dan paling banyak sholawatnya kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa kita ucapkan dengan misalkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, atau mungkin dengan salawat yang simpel, salawat Jibril Sallallahu ala Muhammad, ataupun bentuk-bentuk sholawat yang lainnya. Semuanya akan bernilai ibadah dan dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan maunah pertolongan oleh Allah, hingga Allah memberikan rizki kepada kita berupa rasa cinta, mahabbah yang amat dalam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga diri kita, bibir kita tidak berat untuk bersolawat kepadanya, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung di dunia ini, beruntung diberikan rahmat banyak oleh Allah, di akhirat kelak mendapat syafaat junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sedikit yang Al-Fakir sampaikan berkenaan dengan selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah lain waktu
kita sambung kembali. Mudah-mudahan ada berkah dan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada salah dan khilafnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.